Nggak ada manusia yang imun dari sakit hati atau kekecewaan. Tapi, sebetulnya kalau kita mau pikir-pikir lagi, semua bentuk sakit hati dan kekecewaan bisa kok kita jadikan sumber pembelajaran. Bahkan, kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi lewat astrologi, setiap zodiak atau setiap placements itu punya karma masing-masing. Punya alasan kira-kira selama hidupnya mereka ada potensi mengalami trauma apa aja dalam hidupnya. Apa yang bisa bikin tiap zodiak tuh sakit hati dan kecewa. Kali ini kita belajar tentang trauma dan karma dari tiap zodiak. Yuk, aku mau membagikan apa yang sedikit banyak aku tahu dan sudah aku pelajari, terutama dari perspektif sun sign atau sun, matahari, dan Chiron atau Chiron, si wounded healer. Tapi, aku perlu ingatkan kalau informasi yang aku bagikan ini tetap adalah informasi general. Kenapa? Karena data berchart tiap orang pasti berbeda-beda. Sama seperti DNA tiap orang pasti berbeda-beda, data berchart kamu dan data berchart aku pasti berbeda-beda. Lokasi house atau lokasi penempatan sun sign kamu dan Chiron kamu ada di mana, itu pasti akan sangat mempengaruhi dampak analisa secara menyeluruh. Termasuk juga derajat atau degree dan aspek ke placements atau planet dan asteroid lain. Tapi, namanya informasi, namanya sumber pembelajaran, ya of course lah tujuan aku sharing juga untuk kita belajar sama-sama, supaya kita bisa bertumbuh, berproses, dan berkembang bersama-sama. Kalau kalian suka, jangan lupa nanti untuk like ya. Komen dong, kasih tau aku kalau misalnya kamu punya rekomendasi, kira-kira kedepannya Delusion Persis perlu buat konten apa lagi. Aku pasti baca komen kalian kok. Dan aku menerima segala saran dengan sangat terbuka. Oh ya, jangan lupa untuk follow aku juga sebelum kita mulai. Follow aku di akun sosial media aku yang lain, seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Linknya atau akunnya aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, so what do we need to learn today? What will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Teman-teman yang punya Leo Sun dan Leo Chiron atau Leo Chiron di birth chartnya seringkali menghadapi tantangan hidup yang terkait dengan harga diri, acceptance atau pengakuan dan penerimaan, serta perasaan otentik atau menjadi diri sendiri di dunia ini. Karena Leo adalah sign atau zodiak yang erat kaitannya dengan kreativitas, keberanian, kemuliaan, dan ekspresi diri. Chiron itu adalah asteroid yang identik dengan luka terdalam atau trauma emosional yang bisa menciptakan luka yang berbekas banget, tapi kalau kamu bisa menyembuhkan lukanya, itu akan sangat bermanfaat buat kamu dalam jangka panjang. Dan teman-teman yang punya placement Chiron di Leo, itu bisa punya luka atau trauma terkait self-expression atau mengekspresikan diri dan merasa tidak diterima oleh orang lain. Mungkin kamu merasa kalau gak ada cukup ruang di dunia ini untuk kamu bisa bersinar atau bisa menjadi diri sendiri. Atau bahkan kamu merasa cahaya kamu tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar kamu. Dan potensi penyebab trauma dalam hidup teman-teman yang punya Leo Sun dan juga Leo Chiron, itu yang pertama, bisa ada kaitan dengan kurangnya pengakuan dan apresiasi. Bisa jadi kamu bertumbuh di lingkungan yang kamu butuh perhatian sebetulnya. Secara alami, naturally, kamu butuh untuk menjadi pusat perhatian. Kamu butuh untuk bisa merasakan kamu diakui, diterima oleh lingkungan kamu. Tapi, kalau sejak kecil kamu tidak mendapatkan pengakuan atau penerimaan yang layak dari orang tua, lingkungan sekitar kamu, keluarga, atau bahkan teman-teman kamu, itu bisa bikin kamu merasa kamu punya luka yang dalam tentang harga diri. Dan itu bisa menyebabkan kalian merasa bahwa you're never good enough, kamu gak pernah cukup baik, atau kamu gak pernah cukup layak buat dihargai di mata orang lain. Dan trauma ini sering muncul karena kamu merasa tidak istimewa, atau kamu dipandang sebagai sosok yang gak unik, gak spesial, dan gak berharga oleh orang-orang yang mungkin orang-orang itu penting bagi kamu, terutama di masa kecil. Misalnya contohnya oleh orang tua atau keluarga kamu. Next, selanjutnya, kalian bisa punya trauma yang ada kaitan dengan malu untuk mengekspresikan diri. Karena teman-teman yang punya Leo Sun itu bisa punya dorongan kuat untuk mengekspresikan kreativitas kamu.
untuk mengekspresikan diri kamu. Kamu ingin dipandang atau dihargai sebagai orang yang percaya diri dan orang yang capable gitu loh, atau mampu dalam menghidupi hidup sebagai sosok yang keren, terutama Leo Chiron. Tapi bisa jadi kamu pernah mengalami luka atau trauma yang ada kaitan dengan penolakan, menerima kritikan yang tajam, atau bahkan penghinaan. Ketika kamu mencoba untuk mengekspresikan diri dan menjadi diri sendiri. Dan lukanya itu bisa jadi berkembang karena biasanya teman-teman yang punya placement Leo Sun serta Leo Chiron ini punya ego yang tinggi, punya gengsi yang tinggi. Itu bisa bikin kamu punya rasa malu untuk tampil depan publik, atau takut diejek, takut dihina. Dan rasa takutnya atau traumanya ini terus-terusan menggerogoti batin kamu, buat kamu malah jadi takut, ujungnya takut untuk menunjukkan jati diri kamu yang sebenarnya. Next, selanjutnya, kalian bisa punya trauma tentang kekurangan kasih sayang yang konsisten. Kamu butuh cinta, semua orang butuh cinta, semua orang butuh kasih sayang, jelas, dan butuh perhatian yang penuh, jelas. Tapi kalau kamu misalnya dibesarkan dalam lingkungan yang kurang bisa memberikan kasih sayang secara emosional, itu bisa bikin kamu mengembangkan keyakinan kalau you're not enough to be loved, atau you're not enough, you're just not enough gitu loh. Dan kalau Chiron-nya itu ada di Leo, luka ini bisa semakin mendalam. Luka ini bisa menyebabkan perasaan, maksudku kalau kamu punya Leo Sun dan Leo Chiron, luka yang kamu rasakan ini bisa semakin mendalam, bisa menyebabkan perasaan hampa, perasaan seakan kamu ditinggalkan, atau kurang diperhatikan. Dan trauma ini ujungnya muncul dalam bentuk kamu merasa tidak mampu untuk merasa puas atau merasa bersyukur dalam hidup, atau kesulitan buat merasa cukup, entah itu dalam hubungan atau personal achievements atau pencapaian pribadi. Dan ini bikin kamu merasakan kamu selalu punya kehausan akan validasi eksternal, kehausan akan pujian yang mungkin belum terpenuhi. Dan selanjutnya, karma lain yang perlu kalian alami itu adalah you have to learn how to be authentic. Kamu harus belajar tentang gimana pentingnya menjadi diri sendiri, menjadi unik, menjadi otentik. Bahkan ketika dengan kamu menjadi diri sendiri itu, kamu bersinar sendirian, seolah-olah tidak ada yang menghargai cahaya kamu. Tapi kamu perlu belajar dan menjalani proses sampai kira kamu paham kalau misalnya values atau nilai dari diri kamu itu tidak tergantung pada pengakuan orang lain, atau tidak tergantung pada komentar orang lain. Kamu perlu belajar kalau misalnya kebahagiaan yang sejati itu berasal dari dalam, berasal dari kamu memampukan dirimu untuk bisa menerima diri sendiri, dan memampukan diri kamu untuk bisa mengekspresikan diri secara unik semaksimal mungkin, tanpa terus-terusan mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan atau apa yang orang lain mungkin katakan tentang kamu. Dan kalian juga perlu belajar kalau misalnya you have to develop care and love. Kamu perlu mengembangkan rasa sayang, rasa peduli, dan cinta kepada orang lain. Kalian perlu belajar kalau misalnya dunia gak berpusat sama kamu kok. Dunia tuh gak cuma isinya kamu doang. Yang butuh diperhatikan tuh bukan kamu doang. Kamu perlu belajar kalau misalnya penting untuk kalian belajar menyeimbangkan kebutuhan untuk kamu menjadi pusat perhatian dan memberi perhatian serta memberi cinta ke orang lain. Karena kalian itu cenderung punya keinginan untuk selalu dipuji, selalu divalidasi, selalu jadi pusat perhatian, selalu jadi orang yang diperhatikan. Tapi semesta tuh pengen ngajarin kamu kalau misalnya kamu gak butuh semua pengakuan atau semua all eyes on you kok. Yang kamu butuhkan itu adalah penerimaan dan pengakuan dan pemahaman untuk kamu bisa melihat dirimu sendiri. Kamu perlu belajar kalau misalnya kamu sometimes it's not always about being the only one who's shining. It's about radiating your light so you can help other people shine all together with you too. Bukan hanya tentang gimana caranya kamu memaksakan orang lain harus terus-terusan menyinari kamu atau menerima sinar kamu saja, tapi kamu perlu belajar kalau misalnya orang lain pun bisa kamu ajak untuk bersinar bersama-sama. Dan selanjutnya, ini juga penting, kalian perlu belajar untuk memperbaiki hubungan kamu dengan ego. Karma kalian itu erat kaitannya juga dengan menyembuhkan hubungan kamu dengan ego. Kamu harus belajar kalau misalnya
penting untukmu melepaskan kebutuhan yang berlebih untuk selalu merasa dikagumi, merasa dihormati, dan mencari-cari pengakuan-pengakuan atau validasi dan pujian dari eksternal terus-terusan. Belajar untuk mencari pengakuan atau acceptance dari dirimu sendiri, dari internal. Aku bilang tadi, kalian bisa punya keinginan untuk selalu dipuji atau untuk selalu dihargai oleh orang lain. Gak salah, tapi kalau berlebihan itu gak sehat pasti. Mungkin ini adalah karma yang berat, karena kalian yang punya Leo Sun dan Leo Placements perlu belajar kalau misalnya you have to go with it. Kamu perlu menyelam ke dalam diri untuk menemukan kebahagiaan dan ketenangan yang sejati, tanpa terus-terusan harus divalidasi atau bergantung sama orang lain. Next, selanjutnya, gimana ya berarti caranya untuk kalian bisa berdamai, melampaui, dan bertumbuh dari trauma itu? Yang pertama, kamu perlu menerima kalau kamu gak akan bisa jadi sempurna, dan tidak apa-apa untuk kamu menjadi rapuh. Langkah pertama buat teman-teman yang punya placement Leo Sun dan Leo Chiron dalam trauma kalian adalah menerima kalau to be vulnerable atau menjadi rentan, menjadi rentan dan menjadi rapuh itu bukan kelemahan, tapi itu adalah kekuatan. Kamu perlu belajar kalau misalnya untuk bisa melihat kegagalan, penolakan, dan kerapuhan itu adalah bagian dari proses, bagian dari perjalanan hidup kamu. Karena dengan kamu akhirnya bisa menerima kalau kamu gak harus selalu kuat, kamu gak harus selalu sempurna. Kamu akhirnya bisa pelan-pelan menyembuhkan luka yang bikin kamu ngerasa seakan kamu gak pernah cukup baik, kamu gak pernah cukup layak. Dan acceptance atau penerimaan terhadap sisi diri kamu yang rapuh dan rentan ini juga bisa buat kamu akhirnya belajar lebih jujur, belajar lebih otentik, belajar lebih berani dalam mengekspresikan diri. Next, selanjutnya, kalian perlu belajar untuk bisa memvalidasi dan mengakui dirimu sendiri, mencari pengakuan secara dalam dari internal. Karena trauma yang kamu jalani itu mungkin memang erat kaitannya dengan, aku bilang tadi, kamu butuh validasi, kamu butuh pengakuan, kamu butuh pujian. Tapi kadang kalian perlu sadar kalau misalnya at the end of the day, pujian yang kamu cari itu bukan dari orang lain kok sebetulnya, tapi dirimu sendiri. Kamu harus menemukan cara untuk bisa merasa bangga dan puas sama dirimu sendiri, tanpa terus-terusan merasa bergantung sama orang lain. Misalnya latihan tentang journaling, meditasi, gratitude, atau bersyukur, latihan buat bersyukur, latihan buat merefleksikan diri dalam segala situasi. Itu bisa sangat membantu kamu untuk melihat you're valuable just the way you are. Kamu berharga kok apa adanya. Next, selanjutnya aku bilang tadi di awal kalau misalnya placement Leo itu sebetulnya sangat-sangat kreatif. Kalian sangat-sangat kreatif dan kamu perlu kasih ruang buat kamu bisa mengekspresikan kreativitas kamu dengan bebas. Kamu bisa menyembuhkan luka atau trauma kamu dengan melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang sifatnya kreatif tanpa takut dihakimi. Baik itu ada kaitan dengan seni, menulis, menari, atau self-expression lainnya. Atau aku bilang melukis atau crafting. Kamu perlu menyalurkan tenaga kamu, emosi kamu, bahkan ketakutan kamu ke kreativitas gitu loh, ke hal-hal sifatnya kreatif dengan bebas, tanpa takut, tanpa merasa terhambat. Karena dengan cara ini, kamu pun akhirnya bisa melepaskan rasa takut akan penolakan dan menemukan kepuasan dalam proses crafting atau be kreatif itu. Bukan hanya terfokus pada hasilnya atau pada orang lain ngomong apa ya, orang lain komentar apa. Next, selanjutnya, Leo itu juga erat kaitannya dengan inner child. Jadi kalau kamu semakin mendengarkan inner child kamu, latihan buat semakin mendengarkan inner child kamu atau anak batin kamu, menyembuhkan luka dari masa kecil kamu, luka atau trauma masa kecil kamu, it's gonna help you a lot. Dan akui kalau misalnya seperti aku bilang tadi, it's okay to make mistakes. Akui kalau misalnya gak apa-apa kok kalau kamu pernah buat kesalahan atau kamu buat kegagalan. Karena kegagalan dan kesalahan itu bukan the end of everything. Latihan buat bisa mindful, latihan buat bisa tenang, gak perlu memaksakan diri buat jadi sempurna. Hargai prosesnya. Karena dengan kamu bisa melewati traumamu dan berdamai dengan traumamu dan berdamai dengan dirimu sendiri, kamu akhirnya akan sadar kalau misalnya kamu bisa bukan cuma sembuh kok, tapi juga bisa bersinar lebih terang. Kamu juga lebih bisa menghargai dirimu apa adanya. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang punya placement Leo Sun dan Leo Chiron. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan membantu kamu untuk pulih dan bebas dari trauma kalian.
Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.